Baiklah, kita lanjutkan. Tadi Ibu katakan jika dilihat dari samping, maka tulang belakang akan membentuk lengkung vertikal. Nah, ini yang disebut lengkung vertikal. Di mana bagian leher, yang ini, yang atas bagian leher, itu akan membentuk lengkung vertikal ke bagian depan, atau melengkungnya itu ke bagian depan. Kemudian yang kedua adalah bagian torak atau punggung, ini melengkung ke bagian belakang. Kemudian pinggang atau lumbar ini melengkung kembali ke bagian depan, dan pelvis atau panggul ini melengkung ke bagian belakang. Jadi ini yang disebut dengan lengkung vertikal tadi. Kemudian bagian-bagian dari tulang ini, tulang belakang ini tadi, tulang serviks atau tulang leher itu tersusun dari 7 ruas. Kemudian tulang belakang atau tulang punggung atau torak ini tersusun dari 12 ruas. Kemudian saklar, saklar atau sakrum di sini terlihat dari depan, sakrum, tulang kelangkangan ini terdiri dari 1 pada saat dewasa, tetapi ketika lahir kita itu memiliki 5, ya. Jadi tadi kan di awal dikatakan ada beberapa tulang yang ketika dewasa itu bergabung menjadi 1. Ya. Nah, ini diantaranya sakrum. Sakrum ketika kita lahir ada 5, saat kita dewasa menjadi 1. Kemudian yang ke-5 itu adalah tulang ekor, atau yang disebut dengan coccygeus. Nah, tulang ekor juga sama, pada saat lahir tulang ekor kita itu ada 4 ruas, tetapi setelah dewasa tulang ekornya berfusi atau bergabung menjadi 1. Sehingga jumlah keseluruhan pada dewasa dari mulai serviks, tulang leher sampai dengan tulang ekor ini berjumlah 26. Nah, fungsi daripada tulang belakang kita itu ada 4. Yang pertama, menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Tadi ada tulang leher. Nah, tulang leherlah yang nanti menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Kemudian melindungi organ dalam tubuh. Kemudian tempat melekatnya tulang rusuk. Ya, tempat melekatnya tulang rusuk itu tadi ada tulang punggung, itu tempat melekatnya tulang rusuk. Kemudian menentukan sikap tubuh, itu fungsi daripada tulang belakang. Nah, yang keempat, penyusun rangka aksial atau rangka sumbu tubuh itu disebut dengan tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk atau costa. Tulang dada dan tulang rusuk ini berfungsi melindungi bagian paru-paru dan jantung. Kemudian tulang dada kita biasanya berbentuk pipih dan melebar, serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Jadi tulang dada dan tulang rusuk ini nanti saling bersambungan. Nah, sambungannya tadi tersusun dari tulang rawan, sehingga ketika kita bergerak tidak menjadikan tulang itu patah. Kemudian tulang rusuk bagian belakang nanti berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang melalui persendian. Nah, perhubungan-hubungan yang ada di dalam tulang-tulang tadi itu memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak, mengembang dan mengempis pada saat kita melakukan proses pernapasan. Hal ini bisa kita rasakan ketika kita narik napas, kemudian kita mengeluarkan napas. Di bagian dada kita itu ada yang terasa naik dan ada yang terasa turun. Nah, yang naik dan turun itu adalah tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Ini gambar dari tulang dada. Ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan manubrium sterni atau kepala tulang dada. Dia akan membentuk persendian dengan tulang selangka, klavikula, dan tulang rusuk pertama. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Dia membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Jadi di sini yang melekat ada 1, 9-nya melekat kepada bagian badan. Dan yang ketiga ada bagian processus xiphoid atau tulang taju pedang, di mana tulang ini merupakan tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Nah, untuk tulang rusuk
Ini jumlahnya ada 12 di kanan dan 12 di kiri. Nah, dari ke-12 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan tulang rusuk sejati, yaitu ujung depan bagian tulangnya melekat pada bagian dada, pada bagian tulang dada. Kemudian bagian belakangnya melekat pada ruas tulang belakang. Bisa dilihat di gambar. Yang masuk ke dalam tulang rusuk sejati itu dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 pasang. Ini disebut tulang rusuk sejati karena ketujuhnya ujungnya melekat pada bagian tulang dada di bagian depan dan pada tulang punggung di bagian belakang. Kemudian yang kedua jenisnya disebut dengan tulang rusuk palsu, di mana bagian ujung tulangnya melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Nah, kalau dilihat di gambar ini mulai dari nomor 8, 9, 10. Ini nomor 8 itu melekatnya pada nomor 7, nomor 9 juga melekat pada nomor 7, nomor 10 juga melekat pada nomor 7. Karena melekatnya pada tulang rusuk bukan pada tulang dada, maka nomor 8, 9, 10 disebut dengan tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir disebut dengan tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang ini bagian ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakangnya melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Ini di sini digambar ada nomor 11 dan 12. Jadi tidak melekat pada tulang dada, tidak melekat pada tulang rusuk, maka dia disebut dengan tulang rusuk melayang. Nah, kalau dijumlahkan, maka keseluruhannya antara tulang dada dengan tulang rusuk berjumlah sebanyak 25 pasang.